Hormat kami, tim pengacara Republik. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Selesai untuk pembacaan gugatan dari penggugat. Selanjutnya sebelum majelis memberikan kesempatan kepada pihak tergugat mengajukan jawaban, sebagaimana sudah saudara ketahui, ada pihak yang mengajukan intervensi dalam perkara ini, dan itu sudah dimasukkan dalam sistem aplikasi di Pengadilan Negeri Surakarta ini. Silakan kepada yang mengajukan intervensi akan diinfokan. Nah, jadi silakan ditunjukkan data-data dokumen yang berkaitan dengan intervensi sudah. Dapat disiap kuasa.
Ini kekuasaan dua tiga. Ya, ada larangan tentang bebas. Ya, ya. Pasangan kembali. Tadi biasanya pusat kuasa dari dari PNS untuk dua tiga dapat sampai jadi berkuasa dari potensi dari lima ini. Yang pertama adalah nama TH Wahidullah. Kemudian ada Sidik Priyanto SMA, Sekarang Bambang Surojo, sekarang Agung Sulistyo. Ya, ya, Pak Wana. Pemberi kuasa. Pemberi kuasanya Santiago Pinjol. Apa ya? Mana? Pemberi kuasa ada yang tadi disebutkan. Untuk materi permohonan dan potensi saudara akan saudara baca. Ya, silakan dibaca. Iya. Orang di sekarang dari PDPD dan dari Bogis. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim Indonesia perkara nomor 19 dari PDPD dari 2025 dari PNS Jalan Sampiadi nomor 290 RT 4 dari 100 dari Bawayan Jakarta dengan menggunakanlah kami
Wahyu Winanto SHMH, Sigit Haryanto SHMH, Erba Bambang Surojo BDSH, dan Agus Yustora SHMH selaku tim pengacara alumni SMA Negeri 6 Angkatan tahun 1980 Surakarta, alamat Jalan Taruna Negara 3 nomor 34 RT 03 RW 6 Kelurahan Banten Sari Kota Surakarta berdasarkan surat tersebut tanggal 27 Mei 2025 telah bertindak untuk dan atas nama Satyatmo Tri Kunjoro tempat tanggal lahir Surakarta 02 April 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan karyawan swasta, keluarga negara BNI, alamat Bibis Wetan RT 1 RW 19 Kelurahan Gilingan Kecamatan Sari dengan mengajukan ini dalam perkara dari PDP dari 2005 dari BNSKT dengan alasan dan dasar sebagai satu, bahwa penggugat intervensi adalah alumni sekolah menengah atas Negeri SMA Negeri 6 Kota Surakarta angkatan utama tahun 1980 masuk tanggal 7 Januari tahun 1977 dan lulus tanggal 30 April tahun 1982. Bahwa sebagai alumni SMA Negeri 6 Kota Surakarta memiliki rasa cinta, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap nama baik SMA Negeri 6 Kota Surakarta dan sekaligus memiliki ijazah produk hukum SMA Negeri 6 Kota Surakarta berupa ijazah yang menjadi salah satu objek dalam gugatan tersebut. Oleh karenanya pemohon intervensi merasa memiliki kepentingan hukum yang dirugikan jika bahwa berdasarkan pasal 179 sampai 281 Reglemen Hukum Acara Perdata RP, pemohon intervensi secara sukarela bergabung dengan tergugat khususnya tergugat 3 berdasarkan alasan-alasan tersebut. Mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa nomor 99 garing PDTG dari 2025 garing PMSKT 2025 mengabulkan permohonan diri dan atas diterimanya permohonan ini dilakukan kasih Surakarta 28 Mei 2025. Hormat kami pemohon intervensi Dewan Pimpinan SHMH, Sigit Haryanto SHMH, Dewan Surojo BDSH, dan Amin. Ya, baik atas permohonan intervensi dari yang tadi diucapkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan mengambil keputusan setelah kaitan diterima atau ditolaknya permohonan intervensi yang dari saudara yang hari ini. Dan sebelum itu majelis minta meminta kepada pihak penggugat maupun tergugat untuk menanggapi buat tanggapan tentang permohonan intervensi. Setelah itu baru penyampaian keputusan setelah berkaitan dengan permohonan intervensi. Untuk itu para pihak agar tertib dan efektif efisien yang persidangan ini, majelis memerlukan adanya jadwal persidangan. Artinya ada persidangan yang disebut dengan pertanyaan para pihak sedang ini, dan nanti akan kita sampaikan kepada para pihak kepada hal yang bersifatnya tidak sesuai dengan apa tersebut jangan disampaikan. Di situ pertanyaan akan disampaikan
atau belum ada satu ya. Terima kasih. Dan para pihak kita coba mengusung untuk di Seperti di hari ini hari Senin 25 tahun menjadi dan termasuk pembahasan dan kemudian untuk tanggal ya dilakukan Kamis tanggal 5 Juni 2025 ya banyak dari sampai itu. Kemudian setelah kedatangan dari para pihak diagendakan hari Kamis tanggal 12 Juli 2020 putusan selah atas permohonan intervensi. Nanti putusan selah itu bisa mengabulkan, bisa kalau dikabulkan nanti untuk bergabung menjadi pihak setelah intervensi itu diputuskan statusnya, kemudian kita kembali kita tunda 1 minggu Kamis tanggal 19 Juni 2025 adalah jawab dengan cara tadi pemohon intervensi kalau harus dia ikut berhak mengajukan, tetapi kalau ditolak berikutnya jawaban tersebut dengan kekuatan PT ada di tanggal 26 Juni 2020. Selanjutnya di publik kita agendakan hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Terkait dengan acara jawab-menjawab ini perlu kita menanyakan kepada pihak terkait apakah nanti dalam satu itu ada sementara mengadu dan belum mau berlaku. Jika ada, berarti kita mengajukan sempat. Apakah ada satu tiga selain kami memberikan jawaban pada pokok bukan tentang kompetensi absolut itu juga dua sama dan juga empat. Jadi karena para pihak seperti sama dari Kamis tanggal 10 Juli dan putusan tersebut bisa menolak berarti perkaranya ini atau menerima dari konsekuensinya kalau putusan setelah itu menolak kita tindakan untuk pembuktian dari Kamis tanggal 17 Juli 2020 di surat baik tingkat maupun malam. Ya, kita cepat berikutnya untuk bukti saksi kita bagi menjadi dua. Kamis tanggal 24 Juli 2020 saksi dari pemerintah. Berikutnya Kamis tanggal 31 Juli 2026 bukti saksi dari para tergugat. Setelah itu 2025 simpulan. Terakhir agendanya hari Kamis 21 2025 pelaksanaan. Itu kalender yang bisa cermat untuk ketika masalah
masih untuk membuat rencana dari sekarang untuk melakukan publik yang online misalkan tanpa baru nanti ketemu pada saat pembuktian yaitu surat organisasi surat online terkait dengan acara intervensi yang akan perlu kami koordinasi pada kami apakah para pihak melalui pembukaan sudah bisa melihat permohonan intervensi itu di aplikasi sudah bisa menunjuk karena ini kan aplikasi kan kita perlu koordinasi kalau tidak bisa kan tidak perlu kita harus kopinya sudah bisa kombinasi. Untuk saat ini tadi kami belum mengetahui ini akan verifikasi dan tentunya kami sudah belum cek belum sistem tapi alhamdulillah karena pengajuan secara tertulis ini sudah memintanya secara sudah kopi karena kami akan menanggapi secara tertulis juga. Dari pihak kerja sudah bisa mengakses importnya sudah bisa terbaca belum ya belum ya. Jadi itu menjaga kebenaran berarti tetap kita menyampaikan dan karena pihak dari internet belum diterima sebagai pihak otomatis akses 15 sehingga acara itu sekali kompleks karena sistem belum menentukan tahun ada 5 so jadi tapi kalau kita ya paham Pak. Jadi kalau di komputer kan bahasanya permohonan ini kan kita karena yang kita terakhir kita lihat juga karena belum ada kepastian atau bisa tapi tetap kita nanti oleh persidangan kita ya mohon izin ini bukan belum sesuai acara depan sebelum kami mengambil secara tertulis sebenarnya kan kami sudah memohon kami sudah kopinya sebelum kami mengambil secara tertulis ya tidak bisa itu setelah saya akan melakukan ya belum mau lancar nanti biar panas ya jadi untuk akan seminar ini 2024 top offline jadi juga untuk sampai ya sudah ada di reportnya tanggapan itu sampai sebelumnya kita dari kami sudah terima jadi mungkin bisa saya kasih kalau para pihak penggugat dan ini sudah masuk tetapi kalau untuk ini kan belum diberi akses
karena dia itu belum diterima sebagai dia baru mohon. Sehingga nanti kalau sudah atur ke situ, kita khawatir tidak terbiasa. Demikian juga kita dalam iya, bisa diterima ya. Saya harga Ya, terima kasih. Ini sudah ada yang tidak jelas itu tanggalnya atau jadwal. Jadi karena di penetapan langsung ya, penetapan. Sebagai catatan yang pertama, ini nggak ada molor-molornya Pak. Kesempatannya satu kali. Ya, jawaban atau tanggapan besok ini. Besok tanggal 5 itu tanggapan. Ya. Ternyata kita sudah sidangkan, ada pihak yang belum siap. Nah, tidak ditunda, tapi dinyatakan tidak menggunakan hak ini. Ya, yang siap saja kita akan pertimbangkan. Yang tidak menyiapkan berarti tidak menggunakan hak. Oke Pak ya, hanya seperti itu. Begitu juga dengan jawaban. Ya, jawaban, replik, duplik. Karena itu sudah dimuat di aplikasi, kita tinggal lihat di sana. Ya, tidak ada alasan karena kesibukan sehingga tidak bisa upload dan lain sebagainya. Kita kasih waktu 1 minggu Pak. Uploadnya jangan pas hari itu buru-buru jam ini baru upload. Atau jaringannya Pak dan lain sebagainya. Ya, tolong ini ya. Kecuali sangat apa ya, pos mayor keadaannya seperti apa baru tidak bisa upload, tidak bisa memuat dalam sistem, itu baru alasan yang sah dan patut untuk bisa kita tunda. Tapi intinya kesempatan hanya ada 1 kali. Ya. Ingat, tolong dicatat tanggalnya. Begitu jam dan waktunya hari itu sudah lewat, kita tunggu juga tidak ada mengajukan jawaban, tidak ada mengajukan replik, tidak ada mengajukan duplik. Majelis anggap saudara tidak menggunakan hak saudara. Ya, tolong dipahami. Begitu juga nanti di pembuktian. Pembuktian itu ada pembuktian surat dan saksi. Kalau sudah acaranya pembuktian surat, sebelum hari H sidang, saudara sudah mengupload di dalam sistem bukti surat apa saja yang akan saudara akan ajukan di persidangan. Ya, ada 10, ada 12, monggo silakan. Asal diupload. Uploadnya juga yang benar. Ya, mengupload yang sudah juga ada keterangan legalisir petrek. Ya, dan nanti saatnya bukti asli apabila dipunya itu dibawa, apa yang diupload di dalam sistem itu dibawa di ruang sidang ini untuk dikumpulkan. Nah, itu baru sah kemudian diverifikasi oleh majelis. Saya kira, bapak-bapak ini sudah paham ya begini. Mohon maaf, majelis sedang mengingatkan ya. Siapa tahu ada lupa dan lain sebagainya. Saya paham bahwa saudara-saudara juga sudah senior dalam beracara sudah lama. Tapi majelis ingatkan, begitu sistemnya. Jadi tidak ada yang gagal, tidak mengajukan di surat dan lain sebagainya, itu menjadi resiko saudara. Ya. Karena ini di sistem Pak. Ya. Kecuali menurut hemat majelis bagian, ya, bisa kita berikan leluasan waktu penundaan untuk satu kali kesempatan. Dan untuk saksi juga sudah akan dihadirkan dan didengar sendiri di persidangan ini. Jadi tidak online ataupun saksi. Dan dari sekarang sudah disiapkan apabila akan mengajukan saksi, agar nanti pada waktunya sudah fix saksi ada berapa orang dan lain sebagainya. Ya, dan tadi sudah disampaikan, ya, sesuai dengan kode kalendernya, pembacaan putusannya nanti tanggal 21. Ya, mudah-mudahan tidak molor, karena itu juga komitmen dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kita pengadilan itu ada rulenya untuk penyelesaian perkara. Ya. Penyelesaian perkara di tingkat pertama
di pengadilan negeri untuk perkara perdata itu maksimal 5 bulan, maksimal 5 bulan. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 5 bulan. Jadi kalau kita sudah buat box kalendernya, ya tidak sampai 5 bulan. Ya, kalau dihitung dari sekarang ini bulan 6, 7, 8 sudah putus. Jadi estimasi sekitar 3 bulan ke depan. Ya, begitu penyampaian majelis kepada para pihak. Sebelum ditutup mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Silakan dari kuasa hukum. Cukup. Dari tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dari pemohon intervensi. Ya, ini juga penting Pak, diingatkan semua anggota jam persidangan. Ya, jam persidangan ya. Jadi tidak ada yang sudah menunggu lama, sudah siang dan lain sebagainya. Ya, kita sepakati jam 10. Ya, begitu juga akunnya. Ini bukan hanya offline ya, tapi juga di dalam sistem pengangkutan itu jam 10. Jadi sebelum jam 10 sudah terangkut. Ya, rencana jadwal sidang tadi kalendernya sudah disetujui Pak ya? Pak, ya silakan itu ditandatangani dari kuasa penggugat salah satu Pak. Dari penggugat satu. Ya, dari penggugat 2. Salah satu ya. Kalendernya sudah ditandatangani, jadi karena tidak ada keberatan juga, tidak ada tanda masing-masing, jadi ini yang kita pakai sebagai dasar ya untuk persidangan ke depan. Dan selanjutnya, ya, untuk kalender ya, bukan intervensi, belum diumumkan atau belum diputuskan oleh majelis, kita belum. Nanti kita menandatangani kalender lalu. ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibu Pak Sugeng. Jadi kapasitas saudara pemohon intervensi itu batasnya sampai putusan selah.
Ini kan ada disebutkan di sana tentang agenda pembacaan intervensi, kemudian tanggapan, kemudian putusan suara. Jadi pemohon itu mengikuti persidangan itu. Jadi berhak dia menandatangani cukup sampai di situ. Kalau ditolak, tapi kalau diterima lanjut sampai ke putusan akhir. Ya. Di situ aja perbedaannya. Kalau diterima lanjut, kalau ditolak stop. Nggak berlaku otomatis. Ya, ya, majelis bisa pahami, tapi majelis sudah jelaskan kepada kita. Kita secara pemohon intervensi ya, yang menandatangani perkaranya. Ya baik, selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada para pihak penggugat dan para tergugat mengajukan tanggapan terhadap permohonan intervensi dari pemohon intervensi, maka sesuai dengan report kalender yang sudah dibacakan, persidangan nanti hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 jam 10 offline, datang langsung. Ya, begitu. Tidak ada tanggapan lagi. Majelis akhiri sidang hari ini dinyatakan selesai jam di